Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para guru-guru kita semuanya yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang dilimpahkan kepada kita semuanya, yang harus kita selalu syukuri, yaitu anugerah kesehatan, kekuatan lahiriah maupun batiniah. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan ngaji bersama. Doa dan harapan kita mudah-mudahan duduk-duduk kita, iktikaf kita di masjid ini senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan bidini wa dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, mari kita teruskan kembali ngaji kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu masih menjelaskan makalah yang ke-15. Di terusannya makalah yang ke-15. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi bid-daraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang telah lewat, kesempatan sebelumnya, sudah saya jelaskan yang berkenaan ciri-ciri atau tanda-tanda celaka. Pada kesempatan malam hari ini kebalikannya. Jadi ciri-ciri orang yang beruntung, ciri-ciri keberuntungan, ciri-ciri atau tanda-tanda celaka itu ada 4. Begitu juga tanda-tanda keberuntungan itu juga ada 4, dan 4-4-nya ini persis kebalikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatu sa'adah arba'atun. Adapun ciri-ciri keberuntungan itu ada 4. Minal umuri, dari beberapa perkara. 4 itu apa? Yang pertama, zikrud dunubil madiyah. Zikrud dunubi, atau kita ingat dosa-dosa masa lalu, al-madiyati, yang telah lewat. Jadi zikrud dunub, ingat atau mengingat dosa-dosa al-madiyati, yang telah lewat. Ini alamat sa'adah, alamat orang beruntung. Itu diantaranya Pak, kalau punya dosa selalu diingat. Diingat, karena dosa ini kalau tidak diingat, ya kan, ini bisa menjadikan tanda-tanda kita celaka. Kalau kita selalu mengingat dosa yang telah lewat,
dibarengi bin nadmi wal istighfar, dengan penyesalan dan istighfar, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tanda-tanda orang yang beruntung. Jadi tapi diingat di dalam hati. Ini perlu dicatat ya. Jadi diingat-ingat, disebut-sebut dosa itu, tapi di dalam hati, tidak disebut-sebut dengan lisan. Nah, kenapa kok harus kita ingat? Agar supaya kita ini ada penyesalan, agar supaya kita ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan kita itu tentu ada konsekuensinya, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik itu yang baik maupun yang tidak baik, nanti amal perbuatan kita akan diperlihatkan kita. Tentunya kalau amal baik dikasih pahala oleh Allah, dibalas oleh Allah yang berupa kenikmatan, yang digambarkan kenikmatan itu ditempatkan di surga. Tapi kalau amalnya tidak baik, ini dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah di neraka. Nah, ketika kita ingat dosa, karena dosa itu ada konsekuensinya, yaitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi takut, akhirnya istighfar, akhirnya apa? Penyesalan. Tapi ini diingat di dalam hati, jangan dibicarakan orang. Jadi ini biar menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti yang terjadi sekarang ini, ya kan? Kalau melakukan perbuatan dosa kemudian merasa bangga, malah dicerita-ceritakan orang. Nah, ini berbahaya. Ini kan biasanya seperti itu. Tidak penyesalan, tidak istighfar, tapi malah bangga. Umpama ada seorang wanita yang cantik, ya kan, prima donanya di kampung itu yang paling cantik umpamanya, bisa kencan, dicerita-ceritakan. Bisa kencan, kemudian bisa pacaran, dicerita-ceritakan. Bisa bergaul di luar nikah, dicerita-ceritakan. Merasa bangga. Ini jangan ditiru. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menyiksa hambanya, itu dasarnya adalah karena sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada saksinya, berarti keadilan itu akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunan, itu karena fadlnya Allah, sifat kemurahannya Allah. Tapi kalau menyiksa hambanya, itu bi'adlihi, karena sifat adilnya Allah. Makanya kalau punya dosa itu biar menjadi rahasia, yang bersangkutan kita, ya kan, maupun Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mudah akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terang-terangan kemudian diceritakan banyak saksinya, ya, ini malah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah banyak orang yang menyaksikan. Jadi tentunya Allah akan menegakkan sifat adilnya, yaitu dengan memberi risiko konsekuensi adanya dosa yang dilakukan, yaitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu bersabda seperti ini, kullu ummati mu'afan, semua umatku itu akan diampuni, tapi kecuali ilal mujahirina, kecuali orang yang melakukan dosa dengan apa, deng-dengan, ya kan? Dengan terang-terangan. Zaman sekarang itu kok malah bangga
dengan perbuatan dosa, hubungan bebas malah dijadikan apa? Dijadikan kebanggaan, malah dipublis di media sosial, dicerita-ceritakan. Harapannya biar laku laris ya kan, kalau seorang pelacur itu. Tapi itu mengakibatkan malah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga rahasia, sehingga banyak saksinya kalau dia itu melakukan perbuatan dosa. Makanya kullu ummati mu'afan ilal mujahirina. Jadi semua umatku ini akan diampuni apabila punya dosa, tapi kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Jadi umpama malam hari melakukan dosa, padahal pada saat malam hari melakukan dosa sampai esok harinya Allah itu merahasiakan, Allah menutup-nutupi, malah dicerita-ceritakan, malah paginya diceritakan, kemudian mengatakan amil tu al-barihata kada wa kada, tadi malam saya melakukan seperti ini. Nah ini yang menjadikan apa? Allah tidak mengampuni dosa tersebut. Jadi kalau terlanjur sudah melakukan dosa, sikap kita harus minta ampun kepada Allah. Itu ditutup rapat-rapat biar menjadi rahasia, jangan diceritakan kepada orang lain, karena nanti akan memperpanjang masalah dan juga itu akan menjadikan susah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disabdakan Rasulullah itu. Jadi semua umatku akan diampuni kecuali kalau memang terang-terangan, banyak saksinya melakukan dosa terang-terangan dan menjadi kebanggaan, malah dipublis ya kan, biar orang semuanya tahu. Nah ini adalah tidak boleh seperti itu. Jadi alamatnya orang yang beruntung yang pertama apa? Yang pertama zikrud dunub, yaitu ingat. Jadi ingat itu di dalam hati. Jadi ada zikir bil qauli, ada zikir bil qalbi. Nah ini zikir bil qalbi, ingat di dalam hati, disebut di dalam hati, tapi tidak disebut-sebut dengan lisan, tidak diceritakan orang lain. Ini adalah alamat apa? Alamat sa'adah. Yang pertama yaitu mengingat-ingat dosa yang telah lewat di dalam hati. Tujuannya apa? Bin nadmi wal istighfar, agar ada rasa penyesalan dan istighfar, ampunan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lewat. Jadi kalau punya kebaikan-kebaikan itu enggak sah dicerita-ceritakan, apalagi diceritakan, diingat-ingat saja itu enggak sah, enggak perlu ya kan. Ka'an halam takok minggu, biar seperti hanya kebaikan-kebaikan tersebut itu tidak terjadi darinya. Ka'annaha lam takok minggu, seakan-akan kebaikan-kebaikan tersebut lam takok minggu, tidak terjadi darinya. Jadi nggak perlu diceritakan. Karena apa? Li'annaha lam takhlu minal ilal, kebaikan-kebaikan itu tidak sepi dari penyakit. Jadi kebaikan itu banyak penyakitnya, disebutkan di dalam hati, diingat-ingat di dalam hati, itu juga nanti timbul penyakit. Penyakitnya apa? Kalau merasa itu banyak kebaikannya, akhirnya menjadi malas berbuat baik. Ingat-ingat sodakoh ya, sodakohnya diingat-ingat, akhirnya malas sodakoh. Karena apa? Sudah merasa punya pahala sodakoh banyak. Itu apabila diingat-ingat di dalam hati, apalagi itu diceritakan orang lain, itu penyakitnya banyak. Penyakitnya bisa sombong, penyakitnya itu bisa riya dan lain sebagainya. Padahal kalau kita beramal soleh kemudian timbul riya, pengen dipuji, pengen istilahnya disanjung,
pengen dihargai, pengen didengar, itu bagikan apa? Bagikan racun, ya kan? Racun nanti akan merusak amal perbuatan kita, dan itu cepat rusaknya, ya kan? Akhirnya amal kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini jadi yang kedua ini melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lewat. Biar ini urusannya Allah. Yang penting kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi setelah jamaah itu enggak usah diingat-ingat, yang penting besok jamaah lagi, ya kan. Umpama kita sudah sedekah enggak usah diingat-ingat, sudah pernah naik haji enggak usah diceritakan orang lain, ya kan. Enggak usah diingat-ingat, ya kan. Biar urusannya ini Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Karena kebaikan-kebaikan itu banyak penyakitnya, werengnya itu banyak, penyakitnya apa kalau orang Jawa itu werengnya itu banyak, penyakitnya itu banyak. Nah, padahal kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat itu semaksimal mungkin itu ikhlas. Nah ini kan agak susah, sulit ya ikhlas itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita tidak diperintah oleh Allah agar supaya ibadah kecuali ikhlas. Lah ini sulit. Ikhlas itu karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhlas seperti itu. Yang paling rendah itu amal karena takut neraka, ya kan? Atau karena surga, itu masih diperbolehkan, tapi itu rendah. Ikhlasnya itu rendah. Karena apa? Masih mengharap imbalan. Jadi kalau kita itu beramal, itu tuntutannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sulit. Kadang-kadang, ya kan, kita itu beramal seperti ngaji, ya kan, seperti amal-amal yang lain itu. Ya itu di dalam hati, itu di dalam hati pengen umpama agar supaya dilihat orang, agar supaya dipuji orang. Apalagi orang-orang yang masuk ke dalam dunia politik ini, apalagi bahwa semuanya itu di apa ya, semuanya itu dimasukkan, ya kan, agar supaya apa, terjual, ya kan. Sedekahnya kadang-kadang apa sholat ke masjid itu pencitraan dan lain sebagainya. Itu orang-orang apa, orang-orang yang di dunia politik agak susah, ya kan, agak susah. Ada kegiatan apa ya pokoknya itu disebarkan agar orang tahu semuanya. Makanya agak susah, ya kan. Makanya untung kita itu tidak menjadi orang-orang yang masuk di dunia politik. Tapi harus ada politik, harus ada orang-orang yang di politik itu, harus ada, ya kan. Tapi agak susah, ya kan, agak susah untuk menjaga amal agar supaya ikhlas, itu agak susah. Semuanya itu dikonversi dengan dunia, dikonversi dengan apa, politik dan lain sebagainya. Nah ini semuanya kalau sudah masuk ke dunia itu, makanya kita hati-hati, ya kan, agar supaya kita nanti di akhirat kelihatannya banyak amal tapi tidak ada nilainya, semuanya nilainya nol. Karena apa? Karena kompensasinya itu dunia, ya kan, menjadi apa ya, agar supaya dapat bayaran ngaji yang diharap juga itu amplopnya dan lain sebagainya. Ini jangan sampai seperti itu, ya kan. Kalau dapat tidak apa-apa, tapi jangan sampai pikirannya, niatnya di situ, ya kan. Niatnya kalau sudah salah, ya kan, makanya harus apa, kita ini ya harus persiapan bagaimana agar supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya ini ditukar, dinilai dengan harta benda. Bahkan baca surat Waqiah, ya, baca surat Waqiah, ingin mudah-mudahan jabatannya itu dinaikkan, rezekinya lancar, itu ditukarkan dengan dunia. Setiap ibadah ditukarkan dengan dunia. Nah ini perlu diperhatikan. Hidup di dunia ini tidak apa,
tidak semuanya, ya kan? Tidak semata-mata hanya urusan dunia, karena dunia ini hanya sifatnya sementara. Makanya di sini kalau sampai ibadah yang kelihatannya ukhrawi saja, itu kok niatnya tidak baik, khutbah kok niatnya amplop umpama, ini sudah istilahnya tidak karuang, ya kan? Jangan sampai ya khutbah niatnya amplop, ceramah niatnya amplop, kelihatannya akhirat, ya kan? Jangan sampai seperti itu, ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Harus luruskan. Adapun urusan itu kan urusan panitia, tidak apa-apa, dikasih ya diterima, tapi jangan sampai itu menjadi harapan yang utama. Harapannya apa? Syiar lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amal-amal yang baik itu cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu, ya kan? Ka'annaha lam taqo minhu li annaha la takhlu minal ilali, karena amal yang baik itu banyak penyakitnya. Kemudian selanjutnya wa nadruhu ilaman fawqahu fiddin. Kalau masalah agama yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita jadikan figur panutan itu orang yang tinggi, orang yang tinggi ibadahnya, orang yang tinggi derajatnya daripada kita. Umpama masalah ibadah, ada orang yang rajin istiqomah setiap 5 waktu ke masjid, itu yang menjadi panutan, yang menjadi patokan. Jadi hidup ini agar ada apa? Agar ada saingan, agar kompetitif, ya kan? Saingan. Ya. Jadi jangan seenaknya, istilahnya itu jangan seenaknya. Kita harus punya saingan, ya kan? Ya, masalah agama itu boleh. Pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini jangan sampai kalah. Ada temannya yang rajin ke masjid terus, ya kan, rajin ngaji terus, jangan sampai kalah. Saya juga seperti itu, harus bisa rajin ngaji, harus bisa rajin jamaah, harus bisa rajin baca Al-Quran. Ya, itu namanya hidup ini agar supaya ada apa istilahnya perlombaan dalam beramal yang baik. Jadi cara pandang seseorang itu alamatnya orang yang baik. Kalau masalah agama yang dipandang orang yang ada di atasnya. Ini alamat orang yang beruntung. Kalau masalah dunia, ini yang dipandang orang yang di bawahnya. Wa nadruhu ilaman dunahu fid dunya. Masalah dunia yang dipandang orang yang di bawahnya. Kalau kita memandang orang yang di bawah kita masalah duniawi, fayazkurullaha ta'ala ala ni'amihi ta'ala alaihi, sehingga kita bisa syukur, menyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah alamat ciri-ciri orang yang celaka. Kebalikannya adalah ciri-cirinya orang yang beruntung. Wal maqalatu sadisata asyarata. Adapun makalah yang ke-16, an ba'dil hukama, dari sebagian para ahli hikmah. Para ahli hikmah mengatakan anna sya'airat iman ay a'lamahu arba'atun. Jadi ciri-cirinya iman atau benderanya iman atau simbol-simbolnya iman itu ada 4. Jadi semua itu ada ciri-ciri, ada alamatnya. Kalau mau hujan, itu alamatnya apa? Ada mendung, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi alamat semuanya yang terjadi di dunia ini. Orang mau mati sakit, ya kan? Itu alamatnya. Iman ada alamatnya juga. Iman itu ada benderanya. Tapi yang jelas benderanya itu tidak seperti benderanya miliknya HTI. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditulis dalam kain putih, tulisannya hitam, atau kainnya hitam, tulisannya putih. Itu kalau menurut HTI itu benderanya iman. Memang bendera ini penting, ya kan? Seperti negara kita punya bendera, ormas punya bendera. Itu simbol-simbol. Keimanan juga punya bendera.
berbendera, tapi tidak seperti benderanya HTI. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tulis itu ditulis di kain, dibuat demo, dibuat unjuk rasa. Itu yang kasihan tulisan itu ketika hujan-hujan jatuh di trotoar ya kan, diinjek-injek. Itu kan kasihan gitu kan. Karena tidak menempatkan pada tempatnya, akhirnya kemuliaan kalimat tauhid itu terhinakan. Jadi benderanya iman itu tidak harus istilahnya ditulis di baju, ditulis di topi menjadi kebanggaan, di kaos ya. Nanti kalau kaosnya kena telek tulisannya la ilaha illallah kena telek. Enggak seperti itu. Jadi iman itu barang batiniah, amaliyah batiniah yang berupa keyakinan, yang berupa kepercayaan, kemantapan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu memang tidak ada yang tahu kecuali yang mempunyai yang bersangkutan itu, dan juga sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman ini walaupun itu di dalam hati, itu tidak bisa disembunyikan dan juga tidak bisa kita pura-pura iman. Karena apa? Iman itu ada benderanya itu. Lihat orang itu punya iman atau tidak, lihat ada benderanya ada. Nah, benderanya apa? Itu ada 4. Benderanya yang pertama at-taqwa. Kalau orang itu rajin ke masjid, berarti dalam hatinya punya iman. Karena punya bendera itu. Benderanya jelas. Apa itu? Pergi ke masjid, jamaah, membaca Al-Quran, ngaji. Berarti menunjukkan orang-orang ini punya takwa. Wa huwa bitaati yuradu bihi al-ikhlas. Yang dimaksud takwa yang merupakan bendera iman, kalau di dalam masalah ketaatan yang dimaksud itu adalah ikhlas. Ibadahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Wa bil ma'siyati yuradu bihi at-tarku wal hadaru. Kalau yang dimaksud takwa di dalam kemaksiatan, di dalam perbuatan dosa itu meninggalkan takut, itu benderanya, ya kan? Itu takwa di dalam kemaksiatan berarti meninggalkan. Wakila huwa muhafadzatu adabi syariah. Sebagian kil mengatakan yang namanya takwa itu adalah menjaga adab-adab syariat atau menjaga aturan-aturan syariat agama. Wakila wa al-iktida'u bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Sebagian kil mengatakan yang namanya takwa itu ikut jejak Rasulullah, baik itu dalam ucapan maupun perbuatan. Ini benderanya yang pertama. Benderanya atau simbol-simbol keimanan itu adalah yang pertama ketaatan atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau sampean kok takwa berarti menunjukkan di dalam hati sampean ada keimanan. Sampean kok sedekah, sampean kok haji, umroh, enggak sah dikibarkan pakai tulisan tauhid, kalimat tauhid ya kan, enggak sah pakai bendera. Itu menunjukkan bahwasanya sampean adalah orang yang mempunyai iman. Yang pertama adalah takwa. Benderanya keimanan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah al-haya'u. Al-haya'u. Al-haya itu artinya punya malu. Orang yang beriman itu harus punya malu. Kalau enggak punya malu, itu berarti imannya tidak sempurna. Atau punya iman tapi imannya tipis.
Lah malu itu ada dua. Wa huwa nau'ani, malu ada dua. Yang pertama nafsaniyun, malu yang sebangsa naluri, malu yang sebangsa pembawaan. Wa huwa alladzi khalaqahu wa ta'ala fin nubusi kuliha, yaitu malu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa, semua jiwanya manusia itu diberi malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal haya'i min kasfil aurat wal jima'i bainan nas. Contohnya malu yang merupakan pembawaan, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah malu membuka aurat, kasful aurat, telanjang. Orang kalau punya iman itu malu kalau telanjang. Nah, kecuali anak kecil karena belum tamjiz ya kan. Nah nanti kalau sudah tamjiz bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat ya kan? Mana yang mendatangkan mandorot maupun maslahah yang sudah tamjiz, itu nanti rasa malu itu akan timbul sendiri. Makanya anak-anak itu kalau sudah besar dengan sendirinya tidak usah diperintah pakai baju sendiri karena punya rasa malu. Nah ini malu, rasa malu seperti ini diciptakan oleh Allah untuk semuanya umat manusia. Nah ini. Kemudian seperti halnya jima bainan nas, bersenggama, hubungan badan di antara manusia. Kalau orang yang punya akal tidak mungkin melakukan hal tersebut. Karena apa? Punya rasa malu. Lah rasa malu seperti ini pembawaan naluriah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Yang kedua wa imaniyun, rasa malu yang sebangsa iman. Orang yang beriman mesti punya masa malu. Wa wa ayamna'a al-mu'minu min bi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala, yaitu seorang mukmin tidak berbuat maksiat karena malu, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ketunan kaji ya kan, pakai ketul kaji ya kan, pakai hanya putih ya kan, kemudian di tongkoan menjadi bandar judi, bandar tongkok. Ini namanya tidak punya iman. Karena apa? Melakukan maksiat tidak malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu walaupun pakai ketul haji, walaupun pernah haji ya kan, tapi kalau tidak punya malu melakukan maksiat, itu tandanya imannya tipis, bahkan tidak punya iman. Tidak punya iman. Loh, kok bisa ke Mekah ya kan? Kok bisa haji? Kemungkinan haji tersebut itu berangkatnya itu bukan karena Allah, bukan karena, yaitu berangkatnya bukan karena keimanan, tapi karena yang lain. Mungkin agar supaya disanjung ya kan, dan lain sebagainya. Nah ini, jadi rasa malu itu ada kalanya rasa malu yang sebangsa imaniyah, bangsa iman. Artinya apa? Rasa malu yang timbul karena adanya keyakinan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya keyakinan bahwasanya diri kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah punya raqib dan atid yang selalu, malaikat dua ini selalu menyatat amal baik maupun buruk manusia, sehingga hati-hati, sehingga tidak berani melakukan maksiat. Lah rasa malu itulah timbul dari keimanan. Jadi rasa malu imaniyun, rasa malu yang sebangsa iman. Kemudian selanjutnya, kurang sedikit, selanjutnya adalah wasyukru, adalah syukur. Wa wa as-sana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsanihi,
fal abdu yaskurullah ayyasna alaihi bidikri sanihi alladhi wa ni'matun. Jadi benderanya iman diantaranya adalah syukur. Orang yang beriman selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur artinya apa? Menyanjung, memuji kepada orang yang memberi kenikmatan. Alhamdulillah pada malam hari ini diberi kesehatan sehingga bisa ngaji. Alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah sehingga bisa sedekah. Ini contohnya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu sabar. Sabar itu apa? Tarkus sakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Jadi meninggalkan ngeluh, meninggalkan mengadu apabila mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadunya, mengeluhnya itu hanya kepada Allah, tidak terhadap selain Allah. Itu ciri-cirinya orang yang sabar, yang hakiki. Orang yang sabar, yang hakiki itu ketika diuji oleh Allah, umpama diuji, ini sulit ya kan, ini sangat sulit, umpama dagang rugi ya kan, biasanya kan ngeluh ya kan? Ini yang banyak seperti itu. Ya sebenarnya sabar, tapi kalau tidak diucapkan itu rasanya tidak mantap, tidak enak. Nah, ini kalau yang hakiki itu tidak ngeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tempat mengadunya itu hanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, tempat mengadunya hanya kepada Allah. Jadi qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jadi tempat yang tertuju itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang sebenarnya Allah itu menghendaki seperti itu. Kita itu diberi nikmat oleh Allah agar supaya bersyukur. Cara bersyukur agar supaya kita mendekat kepada Allah, tambah taatnya kepada Allah. Itu caranya seperti itu. Jadi Allah itu sebagai tempat tujuan. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuwa. Liman kana yarjuwa. Yarjuwa maksudnya Allah itu sebagai tempat tujuan. Allahu samad, Allah sebagai tempat tujuan, tempat kita minta pertolongan, tempat kita mengadu, tempat kita sebagai tujuan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang sering itu yang terjadi itu sebaliknya. Tidak Allah menjadi tempat tujuan, tapi harta benda, materi yang menjadi tempat tujuan kita. Sholat materi, ya kan? Membaca Al-Quran tujuannya materi. Kemudian kita apa saja itu dikonvensi dengan materi. Lah ini cara berpikir beragama harus dirubah. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tempat tujuan kita. Liman kana yarjuwah, ya, Allahu samad. Nah itu Allah tempat tujuan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama, dan mudah-mudahan dalam kita beragama semakin lama semakin baik sesuai dengan tujuan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan agama itu untuk kebaikan kita, baik itu di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.